Di video pertama aku ini, nggak bisa disebut pertama juga sih, video kedua setelah unboxing, aku pikir-pikir enaknya bikin apa ya, terus aku nontonin dari booktuber lain. Biasanya mereka ada buat booktube newbie tech, jadi sekarang kita akan buat booktube newbie tech. Alasan aku buat booktube newbie tech ini semata-mata biar kita bisa saling mengenal, karena rasanya agak kurang ya kalau kita saling berdiskusi seperti ini tentang buku tapi kalian kurang tahu sesuatu tentang aku. Misalnya kenapa alasan aku membuat channel YouTube ini, kayak gitu. Jadi aku udah siapin beberapa pertanyaan dari HP yang satu ini berkaitan dengan booktuber. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama, why did you start this channel? Kenapa kamu memulai channel ini? Alasannya sederhana sih guys. Aku pengen belajar menata cara bicara aku. Biasanya aku itu bicara selalu cepet. Jadi karena cepet, biasanya ngomongnya jadi kayak berantakan, agak kurang kesusun gitu. Jadi harapan aku dengan memulai channel booktube ini, mudah-mudahan cara bicara aku jadi lebih tertata, lebih baik lagi. Terus yang kedua, alasan aku membuka channel ini ya buat ngisi waktu luang aja sih, karena kan aku hobi baca nih. Terus menurut aku rugi dong habis membaca aku nggak ngapa-ngapain. Jadi mending setelah membaca dibuat konten, biar waktu-waktu kalau aku lupa tentang suatu novel, aku bisa nonton kembali video aku untuk ingat-ingat ini novelnya tentang apa ya, kan sudah di review gitu ya nanti. Jadi itu dua alasan kenapa aku buat channel YouTube. Pertanyaan kedua, what are some fun and unique things you can bring to booktube? Hal menarik atau menyenangkan apa yang bisa kamu bawa ke booktube? Sebenarnya aku nggak bisa menawarkan sesuatu yang baru ya, karena rata-rata pasti kalau kita buka booktube otomatis bahasnya ya mau gimana lagi tentang buku. Tapi kalau di channel aku ini nanti aku bahas dua hal. Pertama buku dan film, karena itu dua hal yang aku sukai ya, hobi aku, nonton film sama baca buku. Mungkin yang menarik adalah preferensi baca aku kali ya, karena boleh jujur aku tuh kurang tertarik sama romance. Tapi kalau dikasih bacaan romance tetap bisa baca, tetap bisa nyambung. Cuma aku lebih preferensinya ke misteri, thriller. Terus mungkin yang bisa kita petik atau kita bisa jadikan pelajaran hidup gitu ya, kayak misalnya non-fiction. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya aku suka semua genre deh. Semua genre bisa aku baca. Cuma untuk romance kadang kurang nyangkut aja di hati, kurang srek gitu ya guys. Pertanyaan ketiga, what are you most excited for about this new channel? Apa yang paling kamu excited tentang membuat channel baru ini? Kok buku sih? Yaitu pengen dapat pengalaman baru, teman baru. Pengalaman baru di sini maksudnya pengalaman berbicara di depan kamera, menata kata-kata. Kayak gini nih, sekarang aku nggak buat skrip ya, karena kan newbie tech ya, cuma jawab-jawab doang. Tapi nanti kalau untuk review dan semacamnya, mungkin book haul, otomatis aku harus sedikit-sedikit buat skrip, karena aku orangnya lebih teratur bicaranya kalau ditulis dulu. Lebih tepatnya aku itu tipe yang penulis sebenarnya, bukan pembicara. Jadi public speakingnya kurang. Lebih bagus di tulisan, lebih tertata kalau ditulis dulu. Jadi mungkin nanti tantangannya atau yang aku excited adalah aku bakal mengalami pengalaman baru tentang YouTube channel aku ini, seperti harus menyiapkan ide, mengembangkan bagaimana caranya untuk berkomunikasi agar lebih terhubung ke kalian sebagai penonton.
Terus aku juga nggak sabar mau review buku-buku yang aku suka biar kalian tahu buku ini tuh gimana. Selanjutnya, why do you love reading? Kenapa kamu cinta membaca? Sebenarnya aku itu dari SD udah hobi nulis ya. Terus mulai suka membaca tuh kayaknya SMP deh, karena kakak aku tuh koleksi banyak komik manga Jepang. Itu mangganya banyak banget guys, mungkin ada 9 rak kali penuh tuh. Dia koleksi dari zaman remaja. Nah karena kakak suka baca manga, otomatis punyanya dia itu jadi aku baca juga. Nah di situ kayaknya mulai terbentuk kesukaan aku membaca dari komik itu. Terus juga zaman SMP itu aku ingat banget dulu tahun 2012 sampai 2014-an gitu lagi booming kayak fanfiction gitu ya, fanfiction K-pop. Jadi dulu suka baca fanfiction K-pop Suju X SNSD. Zamannya udah tua banget guys. Suju X SNSD. Jadi aku suka baca dulu dari HP, terus suka bikin fanfiction juga. Terus naik ke zaman SMK. Dulu SMK lagi booming-boomingnya Wattpad. Jadi dulu aku suka baca Wattpad yang tin-tin gitu, yang remaja, khusus remaja. Terus juga dulu nulis di Wattpad. Baru suka baca novel-novel yang bentuk cetak gitu, kayaknya sekitar tahun 2021 atau 2020, udah zaman pandemi gitu kan, bosen. Terus aku mikir ini kayaknya lebih seru kalau aku bacanya lewat buku fisik, bukan Wattpad doang gitu, bukan web doang gitu ya. Jadi aku mulai beli buku-buku dari aplikasi Orange. Dulu aku belinya yang murah-murah aja, yang Cici Gudang, yang Preloved, dan lain-lain. Sampai akhirnya karena kebiasaan beli buku itu, buku cetak, dan aku baca, seru banget ini ternyata buku-buku cetakin yang gak ada di web novel ya, yang gak ada di web. Sampai sekarang lah akhirnya aku koleksi buku-buku cetak, novel-novel. Itu guys. Terus pertanyaan berikutnya, what book or series got you into reading? Buku apa atau series apa yang membuat kamu menyukai membaca? Kalau menyukai membaca kayaknya karena fanfiction itu ya yang aku bilang zaman SMP, terus zaman SMA Wattpad. Tapi kalau untuk buku fisik, aku benar-benar suka banget membaca setelah aku beli seriesnya Guillermo del Toro. Nggak tahu benar apa enggak ini cara bacanya. Guillermo del Toro ini aku ada punya. Genrenya horror, thriller, misteri. Ini sudah dibuat dalam bentuk series. Jadi ini guys, The Strain. Suka banget seriesnya ini. Jadi ini buku pertamanya, The Strain. Udah ada seriesnya juga, kalian bisa nonton nih. Tapi itu series lama sih, soalnya ini bukunya juga terbitan lama. Tahun berapa ya? Coba aku lihat. Terbitan tahun 2009 guys. Jadi ini udah aku selesaiin ya bacanya, The Strain. Ini buku pertamanya. Buku keduanya ini The Fall. Terus buku ketiganya, jatuh, The Night Eternal. Jadi gara-gara series ini aku jadi makin senang membaca tadi itu ya. Nih bukunya Guillermo del Toro. Terus oke, itu series. Kalau buku sejauh ini karena aku belum banyak banget yang membaca, mungkin baru 50-60an buku gitu. Karena juga kan zaman 2020-2021 itu aku kuliah, jadinya ya bacanya pas senggang doang. Sekarang juga udah kerja, jadi ya bacanya pas waktu luang. Jadi harapan aku juga sih, selain untuk memperlancar bicara dan untuk memberikan wadah kepada hobi aku dengan cara booktube ini, juga aku harap dengan buka booktube ini aku jadi lebih rajin membaca di sela-sela waktu luang aku. Terus yang tadi setelah series ya, yang membuat aku suka membaca itu buku ini, karyanya Matt Haig, Midnight Library. Ini seru banget guys. Tapi rata-rata kayaknya booktuber udah pada baca ini ya, booktuber Indo, booktuber luar juga.
Jadi ini ceritanya tentang Nora Sid yang melakukan percobaan bunuh diri sampai akhirnya dia koma, semacam koma gitu. Udah lama sih aku baca ini, udah agak lupa guys. Terus di dalam komanya itu dia bermimpi masuk ke ke dalam perpustakaan yang menyajikan atau mempersilahkan Nora untuk memilih banyak buku-buku yang bisa membuat dia semacam menjalani kehidupan yang belum pernah dia alami. Jadi ini kayak intinya tuh tentang kesempatan-kesempatan yang kita lewatkan dalam hidup. Jadi kalau misalnya nih, dulu aku pengen jadi dokter tapi tiba-tiba berhenti kuliah. Nah, Nora masuk ke dalam perpustakaan ini, ngambil buku yang memperlihatkan jalan hidupnya. Semisal dia dulu nggak berhenti kuliah, akhirnya apa yang akan terjadi dengan dia? Apakah dia akan menjadi dokter, sukses, dan lain-lain. Jadi seru banget guys. Agak ini sih ya, fiksional gitu, fantasi fiksi. Tapi kayaknya ini ada realismnya juga deh. Seru pokoknya. Ini Matt Haig. Pertanyaan selanjutnya. What challenge do you think starting a booktube channel will be the hardest to overcome? Apa tantangan yang kamu kira tantangan tersulit yang kamu kira selama memulai booktube? Kira tantangan tersulitnya yaitu kali ya, menyiapkan skrip untuk bicara. Karena kalau nggak siapkan skrip, kemungkinan bahasanya akan belibet. Terus kedua, mencari ide untuk konten. Ketiga, mencari penonton. When did you start reading? Kapan kamu mulai membaca? Zaman SMP itu tadi ya guys, fanfiction. Kalau untuk buku-buku cetaknya mulainya sekitar tahun 2020 atau 2021 gitu, zaman-zamannya COVID. Pertanyaan terakhir. What kind of books do you like to read? Aku terbuka ke semua buku ya, walaupun aku kurang serk sama romance, tapi kalau dikasih atau menurut aku judulnya menarik atau blurbnya menarik, aku masih bisa baca. Terakhir aku baca romance itu karyanya Nicola Yoon, The Sun is Also a Star, Matahari juga termasuk bintang. Itu seru banget. Ya sebenarnya aku terbuka ke semua genre, tapi preferensi aku mungkin yang mengajarkan tentang pengalaman hidup atau yang bisa memberikan aku motivasi gitu, misal tentang sesuatu. Gak harus motivasi yang besar-besaran, yang penting ada gitu motivasinya di dalamnya. Tapi sebenarnya aku terbuka sih, semuanya aku bisa baca guys, semua genre. Ya oke, itu pertanyaan terakhir. Jadi aku rasa segini aja dulu perkenalan newbie booktube tech. Bener gak ya tadi? Booktube newbie tech dari Bookaholics Buddy. Bisa juga dipanggil Kak April kalau kalian kesusahan. Oke, mudah-mudahan dengan ini kita bisa jadi saling lebih mengenal ya guys. Selanjutnya mungkin aku bakal ini ya, rencana masa depan atau rencana setelah video ini adalah aku mungkin bakal buat video unboxing karena aku ada pesen banyak buku-buku baru, termasuk juga di dalamnya manga. Jadi mungkin bakal bikin unboxing, terus book haul, wrap up bacaan selama bulan Maret dan April. Terakhir buat review untuk masing-masing buku. Salam kenal, Kak April atau Bookaholic Buddy. Sampai jumpa di next video.